Dalam sukacita kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Walaupun kita masih beribadah dari rumah masing-masing, namun tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita dalam hidup persekutuan jemaat. Dia berkenan mengutus hambanya, Pendeta Yakob Kilak Rumbi STH sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Disilahkan jemaat berdiri, kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Kita mulai ibadah ini, bahwa pertolongan kepada kita dalam ibadah di Minggu tanggal 23 Agustus 2020 adalah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita mendengarkan nats pembimbing. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk menyembah Dia sebagaimana firman-Nya. Dalam Mazmur 95, 6 dan 7, masuklah marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita kembali naikkan pujian, betapa baiknya. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Kita persiapkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat 10. Keluaran 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat 10. Dan sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu yang kembali datang menguduskan hari karunia-Mu, hari Minggu, mengangkat ucapan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu seminggu lamanya. Kami boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab kami. Bahkan Tuhan memberkati kami, mungkinkan kami boleh merayakan hari kemerdekaan negara kami yang ke-75, bahkan banyak aktivitas,
banyak hal yang kami boleh lakukan karena penyertaan dan perkenanan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami lagi datang kepadamu dan akan menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi kami, sehingga kembali kami dilayakkan untuk memahami kebenaran firman-Mu, terus menjadi pegangan dan pedoman dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua siap menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat 10 bunyi kebenaran firman Tuhan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepadanya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan di atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Piton dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yakni mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan di padang, yang segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sipra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat, sebelum bidan datang mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun
untuk mandi di Sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi Sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti di tengah-tengah Tiberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada Firaun, putri Firaun, akan kupanggilkankah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun dan mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian jauh bacaan kita, dan berbahagialah kita yang selalu merindukannya, terlebih jika kita jadikan sebagai pedoman dan pegangan dalam hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang kasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita telah diperkenankan Tuhan untuk kembali dipertemukan dalam ibadah sekalipun masih dari rumah masing-masing. Saat ini kita diperhadapkan dengan tema keberpihakan kepada orang-orang yang menderita karena ketidakadilan. Keberpihakan kepada orang-orang yang menderita karena ketidakadilan. Jemaat Tuhan yang kasih dalam Yesus Kristus, kita masih dalam suasana perayaan 17 Agustus, hari ulang tahun negara kita yang ke-75. Bahwa setiap bulan Agustus, bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya. Sejarah mencatat bahwa ratusan tahun bangsa Indonesia mengalami penjajahan, silih berganti dari bangsa lain. Sebagai bangsa terjajah, orang Indonesia mengalami berbagai bentuk penderitaan karena perlakuan yang tidak adil. Hasil bumi dibeli dengan harga murah, bahkan seringkali dirampas begitu saja. Pajak yang tinggi dan memberatkan rakyat. Tidak ada kebebasan berpendapat. Apabila ada yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, maka mereka dipenjarakan atau dihukum mati oleh penguasa penjajah saat itu. Pemberlakuan kerja paksa pada zaman Jepang, bahkan berbagai macam penderitaan atau sisaan lain. Jemaat Tuhan yang kasih dalam Yesus Kristus, berbagai bentuk penderitaan yang dialami oleh karena perlakuan yang tidak adil dari pihak penjajah mendorong para pendahulu bangsa Indonesia melakukan perjuangan melawan penjajah. Banyak yang kemudian menjadi korban. Bukan hanya materi dan tenaga yang mereka korbankan, bahkan mereka diperlakukan dengan kehidupan yang sangat tidak manusiawi. Sekali lagi bahwa berbagai bentuk penderitaan yang dialami oleh karena perlakuan yang tidak adil dari pihak penjajah mendorong para pendahulu bangsa Indonesia melakukan perjuangan melawan penjajah. Banyak yang kemudian menjadi korban,
bukan hanya materi dan tenaga yang mereka korbankan, bahkan nyawa sekalipun mereka pertaruhkan agar Indonesia bebas dari penindasan penjajah. Mereka adalah orang-orang yang pantas disebut pahlawan karena tidak mementingkan diri sendiri, melainkan berpihak kepada rakyat. Berpihak kepada rakyat banyak yang menderita dan diperlakukan secara tidak adil. Siapapun dia, orang kaya, miskin, bangsawan, atau orang biasa, terpelajar atau tidak, apapun agamanya, apapun profesinya, apapun sukunya, mereka bersatu padu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Keberpihakan dan rasa solidaritas telah mempersatukan mereka seorang dengan yang lainnya dalam tujuan yang sama, melawan ketidakadilan. Jemaat Tuhan, bagian Alkitab yang hendak direnungkan saat ini memberikan kesaksian tentang keberpihakan perempuan Mesir kepada orang Israel yang mengalami penderitaan di Mesir. Karena itu jemaat Tuhan, ada beberapa pokok yang penting kita perhatikan. Yang pertama, berpihak kepada orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Berpihak artinya memilih atau mengikut salah satu pihak. Konotasinya sering dianggap negatif karena dianggap berat sebelah. Namun sikap berpihak tidak selalu memiliki arti yang buruk. Misalnya, keberpihakan kepada orang-orang yang diperlakukan tidak adil, atau keberpihakan kepada yang benar. Sebaliknya, sikap netral atau tidak berpihak boleh jadi tidak tepat ketika kita melakukan apa-apa yang semestinya dilakukan. Berpihak berarti menjadi pembela, pelindung, dan penolong bagi mereka yang diperlukan, bagi mereka yang diperlakukan tidak adil. Sipra, Pua, dan putri Firaun dalam bacaan kita tampil menjadi pelindung, penolong, dan pembela orang-orang Israel. Keberpihakan pada orang-orang yang diperlakukan tidak adil merupakan wujud kasih dan tindakan memperjuangkan keadilan. Di kitab lain, misalnya kitab Amos, memberi kesaksian bahwa Allah menegur keras bangsa Israel karena melakukan ketidakadilan. Di Amos yang kelima, pasal 5. Ini menandakan bahwa Allah sangat menghendaki keadilan tercipta di bumi ini. Allah yang disaksikan dalam Alkitab adalah Allah yang penuh kasih dan adil. Itulah sebabnya di dalam dan melalui Yesus, Allah berkenan menebus dan mengampuni manusia yang berdosa. Karena itu tanggung jawab dan tugas sebagai pengikut Yesus Kristus dan umat Allah adalah membela, melindungi, dan menolong orang-orang yang diperlakukan tidak adil, dan sebaliknya jangan melakukan ketidakadilan. Hal yang kedua, solidaritas kepada orang-orang yang menderita. Solidaritas atau solider memiliki arti senasib atau sepenanggungan. Solider terhadap orang yang menderita berarti menempatkan diri dalam posisi sebagai orang yang mengalami penderitaan tanpa melihat latar belakangnya. Landasannya adalah hati nurani dan rasa kemanusiaan. Solidaritas melahirkan kekuatan baik kepada pihak yang menolong maupun pihak yang ditolong. Sipra, sekali lagi dalam bacaan kita, Sipra, Pua, dan putri Firaun tergerak hatinya oleh
solidaritas mereka melihat orang-orang Israel yang mengalami penderitaan karena penindasan. Walaupun tidak sebangsa, tapi hati nurani dan rasa kemanusiaan mereka diketuk oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang dapat menolong orang Israel. Mereka memberikan hati atau memberikan diri dan mengambil resiko. Mereka menempatkan diri mereka dalam posisi sebagai orang yang merasakan penderitaan orang lain. Jemaat Tuhan, menjadi orang Kristen berarti memiliki solidaritas dengan orang lain, utamanya mereka yang mengalami penderitaan. Solidaritas terlihat jelas dalam firman Tuhan yang mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis, dalam Roma 12 ayat 15. Yesus adalah sosok yang sangat solider dengan manusia, yang walaupun dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Jemaat Tuhan, solidaritas dapat diwujudkan dengan pola hidup sederhana, tidak bergaya hidup berpoya-poya, membantu yang berkekurangan, gotong royong, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai wujud solidaritas kita kepada saudara-saudara kasih kita, khususnya di masa-masa pandemi ini. Jemaat Tuhan, hal yang ketiga, memaknai profesi dan kedudukan sebagai anugerah Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jemaat Tuhan, kisah Sipra dan putri Firaun memberi contoh yang jelas tentang orang-orang yang menggunakan profesi dan kedudukannya secara benar sehingga menjadi berkat atau bermanfaat bagi orang lain. Mereka tidak menjadikan profesi dan kedudukannya itu untuk mencari keuntungan sendiri. Malah justru sebaliknya, mereka berhadapan dengan resiko. Jemaat Tuhan, dikala sejumlah orang menggunakan profesi dan kedudukannya sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan, walaupun harus menindas atau berlaku tidak adil bagi orang lain, maka orang percaya dipanggil untuk menggunakan profesi dan kedudukannya menjadi berkat bagi orang lain, sama seperti Sipra dan putri Firaun. Jemaat Tuhan, selanjutnya untuk menjadi berkat tidak harus mengganti profesi atau menduduki jabatan yang tinggi. Memang tidak dipungkiri profesi dan kedudukan yang semakin tinggi punya pengaruh yang besar, namun Tuhan tidak menginginkan seseorang memulai dari apa yang ada padanya. Seperti seorang anak kecil yang hanya punya 5 roti dan 2 ekor ikan, namun tindakannya menyerahkan bekalnya kepada Yesus terbukti bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat Tuhan, setiap profesi dan kedudukan apapun bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan senantiasa memohon hikmat Tuhan untuk memaksimalkan kemampuan yang ada pada diri kita. Seperti keberhasilan para bidan yang tidak terlepas dari kecerdikan mereka untuk meyakinkan Raja Firaun. Tentunya kecerdikan kedua bidan merupakan wujud karunia hikmat Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan kepada mereka, bagaimana mereka harus mengasihi, menyelamatkan sesamanya manusia. Hal yang keempat, bersama-sama melawan penindasan dan ketidakadilan. Tindakan Sipra dan Pua merupakan suatu contoh bahwa kerjasama dalam melawan penindasan dan ketidakadilan adalah hal yang penting. Kerjasama dalam melawan penindasan dan ketidakadilan adalah hal yang penting.
Mereka berdua boleh berhasil karena mereka telah bekerja sama dengan baik. Padahal mereka berdua hanya bidan dan perempuan yang harus diperhadapkan dengan penguasa tertinggi Mesir, serta tradisi yang memandang lemah kaum perempuan. Namun terbukti bahwa kerjasama mereka berdua berhasil menggagalkan perintah seorang raja. Penindasan dan ketidakadilan merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat manusia. Oleh karena merendahkan hak asasi dan martabat manusia. Sebab itu tidak bisa hanya dilakukan atau dibebankan kepada satu pihak saja. Misalnya hanya pemerintah saja, atau aparat hukum saja, atau KPK atau KPU dalam hal pemilu. Karena itu melawan penindasan dan ketidakadilan sesungguhnya harus menjadi semangat dan gerakan bersama semua orang dan semua komponen termasuk gereja, bahkan setiap orang Kristen. Karena itu jemaat Tuhan, marilah kita senantiasa mewujudkan kebersamaan kita menghadapi virus corona ini bersama-sama dengan berbagai aturan yang sudah ditetapkan sehingga benar kita boleh dimenangkan. Karena kebersamaan, kesatuan kita melawan dan memutuskan virus corona ini. Karena itu berbahagia saudara dan saya yang selalu menyadari kebersamaan kita akan membawa kekuatan memenangkan kita bersama. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, kita bangkit berdiri. Kita membaharui pengakuan kita dengan pengakuan iman rasuli. Kita akan masing-masing mengucapkan sambil menghayati sebagai berikut. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahirnya darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan membawa persembahan syukur kepada Tuhan sambil kita iringi dengan satu pujian. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyertai kami, bahkan melayakkan dan memperkenankan kami datang kepadamu dalam ibadah hari Minggu, menerima kebenaran firman-Mu untuk senantiasa menjadikannya sebagai pedoman, sebagai pegangan dan resep dalam hidup kami,
sehingga kami dimampukan untuk menjalani hidup yang berkenan kepadamu. Kami percaya bahwa berbagai profesi yang ada pada kami, karunia, pekerjaan, talenta, Tuhan mampukan kami untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baik. Sama seperti Sipra dan Pua yang adalah bidan, yang menyatakan perannya dengan baik dalam tugas tanggung jawab dengan takut akan Dikau. Bapa di sorga, ini kami juga di tengah-tengah berbangsa dan bermasyarakat. Ada banyak hal yang harus kami lakukan bersama-sama untuk senantiasa hidup berkenan kepadamu. Karena itu perlengkapi kami juga dengan kekuatan fisik, kesehatan, hikmat dan kearifan, sehingga secara jasmani dan rohani kami dimampukan untuk melanjutkan hidup ini. Bapa di sorga, kami mendoakan jemaat-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu hari ini, dan kiranya Engkau senantiasa menilik setiap pribadi dan rumah tangga. Sekalipun hanya kami dapat beribadah kepadamu di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi makna dan semangat kami untuk senantiasa memuliakan Dikau yang selalu mengembalakan kami. Karena itu Tuhan, selalu jagalah kami dari berbagai cobaan dan ujian, menangkan kami sehingga terus-menerus kami mampu menjalani hidup yang Kau sudah selamatkan ini. Bapa di sorga, kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang bersuka cita oleh karena pertambahan usia dalam minggu karunia Tuhan. Ada Nyonya Arini Rumengengan dan Bapak Agustinus Kesar pada tanggal 17 Agustus. Demikian pun Yulsi Epitasari pada tanggal 18 Agustus, Bapak Agus pada tanggal 20 Agustus, dan Tasya Liana pada tanggal 22 Agustus. Dan mungkin masih ada yang lain yang kami tidak sebut satu persatu, bertambah usianya, bahkan usia pernikahan, sembuh dari penyakit, mendapatkan pekerjaan, bahkan berbagai macam sukacita yang dilakukan oleh jemaat Tuhan. Kami mohon Tuhanlah yang akan menyempurnakan, sehingga terus-menerus mengandalkan Dikau dalam meneruskan hidup mereka, menjalani usia anugerah Tuhan, melanjutkan kebersamaan dalam rumah tangga, di tempat kerja, bahkan lewat sukacita karena mendapatkan berkat-Mu. Tuhan mampukan untuk merunakan dengan sebaik-baik. Bapa di sorga, kami juga mendoakan anak-anak kasih kami yang sementara lagi melanjutkan pendidikan mereka dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Tuhan mampukan untuk selalu mengandalkan Dikau. Beri hikmat Tuhan, memampukan untuk mempergunakan semua sarana yang ada, bahkan teknologi yang sangat dibutuhkan. Tuhanlah yang akan memampukan untuk menggunakan dengan baik, bahkan menghindarkan yang akan merusak, yang akan menggagalkan, sehingga benar-benar kasih kami boleh meraih yang terendah yang terbaik di masa-masa yang akan datang. Yang sedang mencari pekerjaan, buka jalan Tuhan, tunjukkan dan mampukan dengan kesabaran dan kekuatan iman, sehingga boleh menemukan pintu berkat-Mu lewat pekerjaan mereka. Kami juga mendoakan yang masih dalam berbagai kesulitan dan tantangan oleh karena COVID-19. Yakinkan Tuhan bahwa Engkau bersama kami, sehingga justru persoalan pergumulan ini akan semakin menguatkan iman dan pengharapan kami kepada-Mu. Bapa di sorga, kami juga telah membawa persembahan syukur lewat pundi yang dijalankan di rumah masing-masing, bahkan juga lewat amplop bulanan untuk menunjang kebersamaan kami di jemaat Tuhan, kebersamaan kami di sentralisasi, bahkan juga pembangunan, bahkan berbagai persembahan syukur jemaat Tuhan. Berkati Tuhan sehingga terus-menerus akan menunjang berbagai bentuk pelayanan Tuhan di jemaat-Mu, gereja-Mu, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Demikian pun kami bersukacita bersama-sama dalam bulan ini boleh lagi merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kami yang ke-75. Kami percaya bahwa ini adalah anugerah Tuhan yang akan terus memampukan menghayati untuk menikmati yang terbaik dalam berbangsa dan bernegara. Kami doakan pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Tuhan selalu memberkati
memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa ini. Bahkan terlebih semua masyarakat untuk mendukung kepemimpinan pemerintah kami. Bahkan dalam menerapkan protokol kesehatan. Supaya benar-benar kami boleh memutuskan apa yang mengganggu negara ini, bangsa kami, bahkan dunia ini, virus corona. Sehingga benar kami akan semakin terhindar dan dihindarkan oleh kuasa kasih-Mu, bahkan lewat aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Bapa di sorga, ini doa dan harapan kami bawa melalui Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami ini sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah ini. Jalanilah hidupmu dengan semangat baru sesuai dengan pesan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Mari kita bangkit berdiri mengakhiri ibadah ini dengan lagu pujian 44. Jemaat Tuhan, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan kekuatan iman sesuai dengan amanat firman Tuhan, serta jadilah berkat bagi sesama. Dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kamu, melimpahkan segala berkat-Nya, sehingga oleh imanmu berlimpah sukacita, pengharapan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai nyanyian penutup kita memuji Tuhan dari NKB 196. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hati
tinggal serta Dia di dalam dalamnya Aku senantiasa menyertai-Mu. Ikutlah janji-Nya kepadaku. Minggu 23 Agustus 2020 diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yakob Kilak Rumbi STH sebagai pelayan firman dan kepada prokantor majelis serta semua yang mengambil bagian dalam ibadah saat ini diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat hari Minggu.